Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus live. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video sebelum kalian ke konten. Kalian bisa beli baju Koko Alkodi di situ dan beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merayat dari UMKM Indonesia. Dan buat kalian juga yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, kalian cek deskripsi video, di situ ada nomor admin untuk perjalanan umroh kalian. Sudah ada paket umroh reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Oke guys, masih seputaran fitnah yang dilakukan oleh kelompok Fuad Falcon. Ya. Nih, cucu Warsinah PKI. Ya, Fuad cucu PKI. Memang PKI dulu itu sukanya fitnah. Mereka memfitnah bahwasannya Habib Idrus itu menerima tanah untuk Al Khairat itu dari Belanda katanya. Kurang ajar. Ini kali ini kita mau buktikan bahwasannya tanah yang diterima Al Khairat itu adalah hadiah dari beliau. Nih. Siapa beliau? Ummul Khairat. Kita baca beritanya ya. Ada datanya, ada sayang. Datanya ada. All perempuan bangsawan di tanah Kaili, Ince Ami setiap 12 Ramadan. Siapa Inci Ami? Kita baca. Supaya tahu golongannya Fuad Pleret ini emang suka fitnah-fitnah aja. Mulut mereka itu bilang hadiah dari Belanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan segera dipenjara nih Fuad Pleret atau enggak. Ya terserah deh. Kita share aja ya. Pihak keluarga besar Al Khairat menggelar haul Ince Ami yang dikenal dengan panggilan IT, istri dari pendiri Al Khairat Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, guru tua di Masjid Al Khairat, Jalan Sis Al Jufri, Kota Palu, Jumat 15 April 2022. Ini berita tahun 2022. Di sini ada beberapa hal yang dari satu paragraf ini aja. Lu bayangin aja ya, di Palu itu bandaranya namanya Sis Al Jufri. Dan Habib Idrus ini juga diabadikan sebagai nama jalan. Ini kalau bukan orang yang berjasa, nggak mungkin. Udah dari berapa lama itu Bandara Sis Al Jufri? Dan udah dari berapa lama itu nama jalan itu Sis Al Jufri? Nggak ada nama jalan Fuad Pleret, nggak ada. Fuad Falcon nggak ada. Fuad Warsina nggak ada. Fuad cucu PKI nggak ada. Nggak ada nama jalan itu. Nama jalan itu nama-nama pahlawan memang. Nama-nama pahlawan. Di Jakarta ada Gatot Subroto, ada Sudirman. Ini nama-nama pahlawan. Nah di Palu ada jalan Sis Al Jufri. Ini si Falcon emang kurang ajar ya. Oke, kita baca lanjut. Dari hasil perkawinan keduanya dikaruniai 2 anak perempuan, yaitu Syarifah Sidah dan Syarifah Sa'diyah. Dari sisi peran, sosok itu tak ubahnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah adalah seorang bangsawan yang seluruh kekayaannya diwakafkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik Sayyidah Khadijah. Seperti Sayyidah Khadijah yang berperan besar dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyebaran agama Islam, Ite adalah perempuan pertama di Lembah Palu yang berjasa dalam pendirian Al-Khairat dan pengembangan madrasahnya. Ince Ami merupakan salah satu perempuan bangsawan di tanah Kaili. Khususnya Lembah Palu, kota Palu, yang mempunyai harta kekayaan berlimpah. Perjuangan Ite dalam mengembangkan Al-Khairat dimulai dari menjadikan rumahnya sebagai asrama bagi para pelajar di Al-Khairat tanpa ada pungutan biaya. Bacot si Falcon ini kan ya, kelompok mereka ini juga ya, itu mengatakan bahwasanya yang sekolah di Al-Khairat itu bangsawan-bangsawan aja, toko-toko aja, yang habib-habib aja. Aduh, nggak pernah main ke Palu, sok tahu Palu lu. Di Palu itu jarang orang yang kenal Habib, tahunya guru tua. Saking membaurnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan masyarakat setempat. Nah, dibilang pakai biaya mahal, mana tanpa biaya. Lanjut bacanya. Ayah Inci Ami bernama Daeng Sute dan ibunya bernama Saoda. Sedangkan saudaranya berjumlah 5 orang. Daeng Sute merupakan anak dari Raja Kaili dan masih ada hubungan dengan keluarga kerajaan Janggola. Wah, ini 2 kerajaan besar. Ya, diketahui Janggola keluarga kerajaan yang keturunannya memimpin daerah Sulawesi Tengah saat ini. Jadi fitnah mereka ini, aduh. Habib Idrus ada sebelum Indonesia merdeka, sayang. Pakai dikasih Belanda katanya. Allahu Akbar. Diketahui Janggola keluarga kerajaan yang keturunannya memimpin daerah Sulawesi Tengah saat ini. Pembacaan tahlil dipimpin langsung oleh Sayyid Hasan bin Idrus Al-Habsyi yang diikuti oleh ratusan orang yang hadir dalam acara tersebut. Pembacaan tahlil dimulai sebelum buka puasa bersama. Nah, ini udah nggak ada sejarah tentang Jin Amin nih, menceritakan tentang buka puasanya aja. Jadi nggak usah lama-lama. Intinya dari konten ini dengan bukti yang ada ini, bahwasanya kalau dulu PKI itu memang suka memfitnah, memutarbalikkan fakta. Dan ini yang dilakukan oleh Fuad Pleret dan kelompoknya sekarang. Mereka katakan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang mulia Sayyidil Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, menerima tanah dari Belanda. Padahal bukti faktanya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menikahi Ince Ami, seorang putri bangsawan Kaili yang alhamdulillah mewakafkan hartanya, tanahnya untuk pengembangan Al-Khairat. Bukan seperti fitnah si Fuad Pleret. Kelompoknya Fuad Pleret ini, aduh, sudah terlalu kurang ajar. Dan tetap gue ingetin, buat aparat keamanan, kalian masih mau tetap membiarkan Fuad Pleret, terserah. Sampai konten ini dibuat, Barisan Abnaul Khairat dari timur Indonesia ini masih mendidih. Dan kalau kalian menginginkan keadaan Indonesia yang kondusif, yang damai, tegakkan hukum seadil-adilnya. Kalau kalian biarkan saja, kerusuhan ini bisa meluas. Jangan sampai terjadi perang antar suku. Jangan. Karena sentimen yang mereka buat itu sudah melukai perasaan Abnaul Khairat. Bukan hanya Abnaul Khairat, umat Islam yang mencintai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri juga banyak. Jangan dibiarkan. Konsolidasi akan terus kami lakukan. Koordinasi terus akan kami lakukan. Kalau Fuad Pleret tidak dipenjara, maka jangan salahkan kami. Kalau kami, orang-orang yang mencintai ulama kami, mencintai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, akan bergerak dengan cara kami sendiri. Kami masih pengen Indonesia yang damai. Tapi jangan biarkan orang-orang seperti Fuad Pleret dan kelompoknya yang rasis dan bodoh, yang tidak paham tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ngata-ngatain Habib Idrus.
Andai kata mereka nggak percaya habaib cucu Nabi, itu urusan mereka. Tapi jangan sekali-sekali menghina. Habib Idrus jasanya besar. Kalian sudah nggak percaya aja. Orang Sulawesi nggak ada urusan sama polemik nasab ini. Kesian, mereka nggak ada urusan. Seperti yang kita udah bahas tadi. Bapak Husain Habibu yang mengatakan bahwa saya nggak ada urusan. Kalian nggak mau percaya Habib Idrus jadi pahlawan. Jangan jadi pahlawan, nggak ada masalah. Habib Idrus sudah pahlawan bagi Abnaul Khairat. Akan tetapi jangan menghina. Kalian mencederai. Dan ini yang jadi masalah. Kalian belum tahu marahnya orang Indonesia Timur. Gue cuma mau ngingetin. Pernah terjadi 2 kali perang besar di Ambon sama di Poso. Dan jangan membangkitkan mujahid-mujahid yang sedang tidur sebetulnya. Dengan adanya ini, fitnah-fitnah yang kalian buat ini, kalian bukannya sadar malah mengeluarkan fitnah. Kalian secara tidak langsung telah membangkitkan mujahid-mujahid Islam, pecinta Habib Idrus bin Salim Al-Jufri untuk bangkit lagi. Kita nggak kepingin perang, tapi kalau kalian membiarkan Fuad Pleret dengan narasi-narasi adu dombanya, pecah belahnya, rasismenya, maka jangan salahkan kami. Kami siap. Nyawa kami murah untuk cinta kepada ulama kami. Nyawa kami murah untuk mencintai Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap Fuad Pleret atau kami bertindak dengan cara kami sendiri. Hentikan fitnah, hentikan caci maki, hentikan menghina. Kalian akan hadapi kami di lapangan. Al-Qodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Qodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qodi sekarang juga.